Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, SPB Lautani, mahasiswi kebidanan tingkat 2, semester 4, Stikes Dharma Husada Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas perencanaan intervensi tingkat keluarga. Yang pertama yaitu ada nomor 1, penentuan prioritas. Di sini saya mengambil 5 keluarga, yaitu keluarga A, B, C, D, E, F dari tabel yang di halaman 4 POM pendataan KS yang sebelumnya. Kemudian keluarga A itu kategori IKS-nya 1, yang berarti sehat karena lebih dari 0,8. Kemudian ada keluarga B dengan IKS 0,44 dan kategori IKS-nya tidak sehat. Kemudian ada keluarga C dengan kategori IKS-nya bernilai 1, kategorinya sehat. Keluarga D 0,66, kategorinya prasehat. Keluarga E dengan nilai IKS-nya 0,66 masuk kategori prasehat, dan keluarga F bernilai 1 masuk kategori sehat. Kemudian untuk peringkat prioritas untuk dibina itu dilihat dari nilai atau kategori IKS yang paling kecil atau paling sedikit. Di sini terlihat bahwa keluarga B IKS-nya 0,44 dan masuk kategori tidak sehat, yang artinya itu merupakan prioritas untuk dibina atau keluarga berisiko. Jadi keluarga beresikonya itu yaitu keluarga B. Kemudian langsung ke nomor 2, pemetaan masalah IKS atau keluarga beresiko. Di sini ada Kesling sanitasi dasar. Dilihat dari tabel tugas yang sebelumnya atau POM pendataan KS, keluarga B ini kepemilikan jaganya tidak mempunyai kepemilikan jaga. Kemudian kepemilikan SAB-nya ya atau ada, dan KB untuk KIA-nya KB-nya ya atau mengikuti, kemudian imunisasinya ya, timbangnya ya, ASI eksklusifnya tidak, dan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatannya juga tidak. Kemudian untuk kepemilikan JKN juga tidak, dan untuk kesakitan TB tidak berobat teratur tidak, kesakitan HT atau berobat teratur juga tidak, kesakitan ODGJ atau berobat teratur juga tidak. Kemudian untuk PHBS keluarga gunakan AB-nya ya, kemudian gunakan jambannya tidak, status IKS keluarganya tidak sehat. Langsung lanjut ke nomor 3, yaitu penentuan masalah prioritas dari keluarga yang akan dilakukan intervensi. Pertimbangkan antara lain kriteria berikut. Yang pertama, tingkat keseriusan masalah, kemudian masalah mendasar yang bisa mendukung pemecahan masalah lainnya, ada potensi sumber daya dan dukungan atau kepedulian keluarga, dan lain-lain. Di sini kita menyesuaikan dengan IKS atau tabel yang ada di tugas sebelumnya. Di sini terlihat bahwa keluarga B itu memiliki 5 masalah. Yang pertama, kepemilikan jaga, ASI eksklusif, bersalin di fasilitas layanan kesehatan atau Linfaskes, kemudian kepemilikan JKN, dan gunakan jambannya juga tidak. Di sini ada kriteria masalah atau PAHO. Kita beri nilai antara 1 sampai 10. Nanti makin tinggi nilai yang berada di masalah tersebut, maka akan menjadi prioritasnya. Di sini untuk kepemilikan jaga besar masalahnya ada 2, keseriusan masalahnya 1, kelayakan intervensinya 1, kepedulian masyarakat 2, akses masyarakat 1. Kemudian untuk ASI eksklusif itu 1, keseriusan masalahnya 2, kelayakan intervensi 2, kepedulian masyarakat 1, dan akses masyarakatnya 2. Untuk Linfaskes, besar masalahnya ada 3, keseriusan masalahnya ada 5, kelayakan intervensinya ada 2,
Kepedulian masyarakatnya ada 3, akses masyarakatnya ada 2. Dan untuk kepemilikan JKN, besar masalahnya ada 1, keseriusan masalahnya ada 1, kelayakan intervensi ada 2, kepedulian masyarakatnya 2, akses masyarakatnya 1. Dan untuk kegunaan jamban, besar masalahnya itu 1, keseriusan masalahnya itu 2, kelayakan intervensinya 1, kepedulian masyarakatnya 1, akses masyarakatnya juga 1. Di sini kita bisa menjumlahkan atau bisa dilihat peringkat prioritasnya itu dilihat dari jumlah yang paling tinggi atau paling besar. Kita lihat di sini bahwa yang memiliki nilai tinggi itu berada di Linvaskes atau bersalin di fasilitas layanan kesehatan dengan peringkat prioritasnya yaitu 15. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 4 yaitu analisis penyebab masalah prioritas keluarga. Di sini karena peringkat prioritas masalahnya yaitu tidak bersalin di layanan fasilitas kesehatan. Mohon maaf sebelumnya di sini karena saya mengerjakannya sebelumnya di laptop kemudian dipindahkan ke HP. Jadi tabelnya ini tidak berurutan jadi acak, tapi saya akan bacakan. Masalahnya yaitu masalah prioritas keluarganya yaitu tidak bersalin di layanan fasilitas kesehatan. Kemudian budaya masyarakat setempat yang selalu bersalin di rumah sendiri bukan di fasilitas layanan kesehatan. Jadi budaya warga setempat di daerah kecamatan atau kampung tersebut itu bersalinnya di rumah sendiri bukan di fasilitas layanan kesehatan. Kemudian untuk lingkungannya, karena lingkungannya yang jauh dari prasarana kesehatan seperti bidan praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lainnya. Kemudian sikap dan perilaku keluarga pasien yang terlalu mempercayai budaya setempat sehingga tidak dibawa atau tidak melakukan persalinan di layanan kesehatan. Kemudian untuk pengetahuan yang rendah yaitu kurangnya pengetahuan tentang bersalin harus di fasilitas layanan kesehatan. Kemudian yang nomor 5 ada rencana dan laporan kunjungan rumah. Tanggal kunjungannya yaitu pada tanggal 16 Maret 2021, nama kakaknya yaitu B atau keluarga B, alamatnya di Jalan Terusan Jakarta. Masalah kesehatan utama yaitu tidak bersalin di layanan fasilitas kesehatan. Anggota keluarga bermasalah tidak ada, masalah anggota keluarga juga tidak ada. Tujuan akhirnya agar keluarga B bisa melakukan persalinan yang akan datang di fasilitas kesehatan. Tujuan kunjungan sekarang yaitu memberitahu keluarga B tentang pengetahuan mengenai proses bersalin yang seharusnya dilakukan di layanan kesehatan. Ini merupakan kunjungan ke-1 dan pelaksananya saya sendiri yaitu SPB Lautani. Uraikan intervensi yang dilakukan. Yang pertama, menjelaskan mengenai pentingnya bersalin di fasilitas layanan kesehatan, menjelaskan tujuan bersalin di Paskes, dan yang terakhir menjelaskan risiko apabila tidak bersalin di fasilitas layanan kesehatan. Kemudian evaluasi yang dilakukan, yang pertama, alasan tidak bersalin di fasilitas kesehatan, dan yang kedua, persyaratan bersalin di fasilitas kesehatan. Hasil yang diperoleh, yang pertama, keluarga B beralasan karena jauh untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan. Yang kedua, keluarga B mengetahui pentingnya bersalin di fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, keluarga B mengetahui resiko yang akan terjadi apabila tidak bersalin di Paskes. Bandung, 16 Maret 2021, pelaksananya saya sendiri. Kemudian, yang nomor 5A yaitu ada satuan acara penyuluhan. Topik atau pokok bahasannya pentingnya bersalin di layanan fasilitas kesehatan. Adapun subtopik atau subpokok pembahasannya yaitu resiko tidak bersalin di fasilitas layanan kesehatan. Sasarannya yaitu kepada keluarga B, waktunya 16 Maret 2021 pada pukul 10.00 WIB. Tempatnya yaitu di Jalan Terusan Jakarta, penyuluhnya saya sendiri. Masalah atau isu, keluarga B tidak bersalin di layanan fasilitas kesehatan.
Adapun tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu agar keluarga B memahami dan mengetahui bahwa bersalin atau proses persalinan itu harus di fasilitas layanan kesehatan. Tujuan khusus penyuluhannya yaitu yang pertama, agar keluarga B mengetahui resiko tidak bersalin di fasilitas layanan kesehatan, dan yang kedua, agar keluarga B bisa melakukan persalinan yang akan mendatang di fasilitas layanan kesehatan. Materinya yaitu tentang pentingnya bersalin di fasilitas layanan kesehatan, metode yang dilakukan yaitu komunikasi dua arah, medianya yaitu berupa pamflet atau selebaran, dan langkah-langkah kegiatan penyuluhannya atau kegiatan penyuluh, sama kegiatan sasarannya. Yang pertama, penyuluh mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, kemudian oleh pasien atau keluarga B itu menjawab salam, kemudian menjelaskan maksud kedatangan dan kegiatan sasarannya memahami maksud kedatangan, dan kemudian juga ada menanyakan alasan tidak bersalin di Paskes. Kegiatannya yaitu menjawab alasan dari pertanyaan tersebut. Kemudian kegiatan penyuluh memberikan penjelasan mengenai pentingnya bersalin di Paskes. Kegiatan sasarannya mengerti mengenai apa yang dijelaskan. Mengakhiri penyuluhan, kegiatan sasarannya menjawab salam. Untuk evaluasinya, metode evaluasinya itu komunikasi dua arah. Pertanyaan atau aspek yang dievaluasi yaitu mengenai alasan keluarga B tidak bersalin di Paskes, persyaratan bersalin di Paskes juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.